Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengungkapkan kekhawatiran terbesar jelang pasukannya bertolak ke Spanyol. Artinya, Shin Tae-yong tidak memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan timnya jelang laga melawan Prancis U20. Karena kami ada pertandingan langsung melawan Prancis dan Slovakia, kami akan lebih fokus ke pertandingan, kata Shin Tae-yong. Waktu istirahat yang pendek setelah menempuh perjalanan jauh dari jadi persoalan khusus bagi juru taktik asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong khawatir kondisi fisik pemainnya terganggu, sehingga mempengaruhi laga penting kontra Prancis U20. Padahal, Shin Tae-yong ingin pasukannya bisa menunjukkan penampilan terbaik melawan skuad muda Les Blues. Selain ajang untuk mengukur sejauh mana perkembangan timnya, kesempatan ini juga bisa dijadikan momen untuk mengenal lebih dekat kekuatan Prancis. Hal ini mengingat Prancis merupakan salah satu tim yang dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Selain melanjutkan pemusatan latihan, Garuda Nusantara juga bakal mengikuti turnamen di negeri Matador. Terdapat 10 tim kuat yang berpartisipasi dalam turnamen bertajuk Kalidar Region de Murcia Football Week tersebut. Selain Indonesia, 9 tim lainnya yakni Republik Ceska U19, Spanyol U19, Denmark U19, Arab Saudi U20, Prancis U20, Slovakia U20, Jepang U20, Ceska U21, dan Norwegia U21. Lawan-lawan Indonesia tersebut sangat cocok untuk ajang persiapan menatap Piala Asia U20 2023. Selain itu juga untuk persiapan Piala Dunia U20 2023 yang mana Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Meski diikuti 10 tim, Indonesia hanya akan bermain 2 kali yakni melawan Prancis dan Slovakia. Di sisi lain, pemusatan latihan timnas U20 Indonesia di Turki baru saja berakhir pada Minggu 14 November lalu. TC ditutup dengan hasil kurang bagus karena takluk 0-2 melawan tim Arab Saudi Al Adalah FC. Pada 6 laga sebelumnya, timnas U20 Indonesia meraih 3 kemenangan, 2 kali imbang dan sekali kalah. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyoroti penampilan Sandi Arta Samosir saat laga uji coba yang digelar di Nirwana Park Sabtu 12 November 2022. Pada laga ini, skuad tim Macan Kemayoran dibagi menjadi 2 tim dan pertandingan menggunakan aturan 2 kali 30 menit. 2 pemain dari Akademi Persija yakni Sandi Arta Samosir dan Ratski Syahwal Ginting ikut serta dalam laga ini. Berposisi sebagai winger kiri, Sandi Arta cukup mencuri perhatian. Pemain yang sempat dipanggil Shin Tae-yong untuk melakukan TC Timnas U19 Indonesia ini cukup mencuri perhatian. Sandi bahkan bisa mencetak 2 gol dan membuat timnya mampu menahan imbang lawan dengan skor 3-3. Terkait penampilan Sandi, Thomas Doll memiliki penilaian khusus. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki kaki kiri yang mumpuni. Hal ini harus terus dilatih agar dia semakin berkembang. Memiliki bakat potensial, Sandi harus berpikir panjang ke depan untuk mempersiapkan diri. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini mengatakan bahkan Sandi bisa menjadi pemain penting bagi Persija di masa depan. Shin Tae-yong menyebut timnas Indonesia U20 membutuhkan setidaknya 4 perbaikan usai kalah 0-2 dari klub Arab Saudi Al Adalah FC di Stadion Emir Hansaid, Turki. Dalam pertandingan itu, Indonesia U20 kebobolan pada menit ke-64 dan 89 setelah bisa mengimbangi permainan klub kasta tertinggi Liga Arab Saudi pada babak pertama. Secara keseluruhan, Shin Tae-yong mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu juga menyoroti cara Indonesia U20 yang kurang bagus dalam bertahan. Tercatat 4 evaluasi yang diberikan Shin Tae-yong usai pertandingan terakhir dalam TC di Turki tersebut. Aspek lain yang jadi fokus Shin Tae-yong ke depan adalah memberikan pemahaman kepada Ronaldo Kuate dan kawan-kawan soal memanfaatkan ruang di wilayah lawan. Saat menghadapi Al Adalah FC, sejumlah pemain menyerang Indonesia U20 kerap terpaku pada posisinya tanpa bergerak mencari ruang kosong agar bola yang dipegang rekan satu tim bisa dioper. Lalu ruang, pemain masih belum paham tentang konsep ruang. Maksudnya kalau ada pemain yang cari ruang kosong, otomatis bisa ciptakan ruang atau membuat peluang. Jadi harus ada yang datang dan passingnya ke situ. Itu yang pemain masih belum paham, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Chauvin membawa 2 penyerang subur di Piala Eropa U19 2022 untuk menjalani pertandingan di Spanyol. Prancis U20 tidak main-main dalam menggelar persiapan menghadapi Piala Dunia U20 2023. Pelatih Landry Chauvin telah memanggil kekuatan terbaiknya untuk menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Para pemain yang dipanggil mengikuti TC ini sebagian besar merupakan skuad Prancis di Piala Eropa U19 2022, termasuk top skor turnamen Loum Chouna yang mencetak 4 gol. Tandemnya di lini tengah juga turut dipanggil Alan Virginius yang melesakkan 3 gol.
Selain kedua pemain itu, sejumlah nama lainnya juga sudah merasakan persaingan di kompetisi kasta tertinggi di Eropa, terutama Ligue 1. Salah satunya adalah pemain masa depan Marseille, Isaac Toure. Pemain berusia 19 tahun ini sudah tampil 5 kali di Ligue 1 dengan 63 menit bermain. Gelandang klub divisi Championship Inggris Sunderland Abdullah Ba yang sudah tampil di 8 pertandingan, 1 diantaranya sebagai starter. Begitu juga dengan tim promosi Serie A Italia Monza, Warren Bondo yang diturunkan di 4 laga dengan 56 menit bermain. Para pemain pun sudah berkumpul. Prancis dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia U20 Kamis 17 November di Pinatar Arena San Pedro del Pinatar Kamis 17 November. Selang 2 hari kemudian bertemu Arab Saudi dan ditutup dengan duel melawan Jepang Senin 21 November. Prancis merupakan semifinalis Piala Eropa U19. Mereka kandas secara mengejutkan setelah dikalahkan Israel 2-1. Di sisi lain, Muhammad Ferrari membeberkan masalah utama timnas Indonesia U20 yang harus dibenahi untuk menghadapi Piala Dunia 2023. Evaluasi pertama yang kita tingkatkan masalah set piece karena ke depan kita akan tampil di Piala Dunia dengan postur lawan yang lebih tinggi. Kami harus lebih kuat lagi dalam hal-hal bola mati karena itu kelemahan utama di tim sekarang, kata Ferrari. Meski kalah, Ferrari menilai performa Indonesia cukup baik dan bisa mengimbangi permainan lawan yang levelnya berada 1 tingkat di atas mereka. Indonesia total menggelar 7 pertandingan persahabatan selama di Turki. Rinciannya, Indonesia U20 menang 3 kali, 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Kabar Sinteyong bakal berkunjung ke KV Mechelen dikabarkan oleh media Belgia. Saya berharap bisa melakukan debut sebelum Piala Asia di Qatar pada Juni 2023. Pelatih tim nasional Sinteyong ingin saya berada di sana dalam hal apapun. Dia bahkan ingin mengunjungi Mechelen untuk bertemu dengan orang-orang klub di sini. Saya merasa ada komunikasi yang baik antara Persatuan Sepak Bola Indonesia dan KV Mechelen. Juga menyenangkan bahwa klub menyadari betapa berartinya kesempatan itu bagi saya, kata Shandy Walsh. Sinteyong nampaknya sangat ingin Shandy Walsh memperkuat timnya dalam waktu cepat. Dengan hadirnya Shandy Walsh, maka persaingan pos bek kanan timnas Indonesia kian sengit. Sinteyong menunjukkan keseriusan untuk segera ingin memainkan Shandy Walsh dengan rencananya bakal berkunjung ke KV Mechelen. Shandy Walsh sendiri tinggal selangkah lagi mendapat status WNI. Ia tinggal disumpah. Setelah menjadi WNI, ia pun berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Jika demikian, akan ada persaingan sengit di pos bek kanan timnas Indonesia antara Shandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam. Selama era Sinteyong, bek kanan timnas Indonesia dimiliki oleh Asnawi. Meskipun Asnawi pernah juga dimainkan sebagai gelandang sayap kanan saat timnas Indonesia mengalahkan Nepal dengan skor 7-0 dalam formasi 3-4-3 di kualifikasi Piala Asia 2023. Di klubnya Ansan Greeners musim ini, Asnawi juga beberapa kali dimainkan sebagai gelandang sayap kanan. Akan tetapi, di timnas Indonesia, Asnawi nyaris selalu bermain di bek kanan. Sementara Shandy Walsh di klubnya selalu bermain di bek kanan. Shandy Walsh musim ini sudah mencatatkan 16 pertandingan bersama KV Mechelen dengan 1.420 menit bermain di kasta teratas Liga Belgia. Sementara statistik Asnawi Mangku Alam di K-League 2 musim ini tampil dalam 26 laga dengan 1.556 menit bermain. Ia pun menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Menarik untuk dinantikan siapa yang akan mengisi pos bek kanan timnas Indonesia nantinya, atau pelatih Sinteyong memiliki pemikiran lain dengan mengubah posisi bermain sehingga kedua bisa agenda timnas Indonesia terdekat adalah Piala AFF. Atau pelatih Sinteyong memiliki pemikiran lain dengan mengubah posisi bermain sehingga kedua pemain bisa diturunkan. Agenda timnas Indonesia terdekat adalah Piala AFF 2022 yang akan digelar pada 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia memang berpeluang besar mendapatkan bantuan tenaga dari 2 calon pemain naturalisasi yaitu Jordi Amat dan Shandy Walsh di ajang Piala AFF 2022 untuk tim senior nanti. Pasalnya jika merujuk pada tenggang waktu yang disediakan oleh penyelenggara Piala AFF, Jordi dan Shandy masih memiliki kesempatan untuk didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Apalagi proses naturalisasi mereka sudah melewati sejumlah tahap dan tinggal menjalani tahap yang terakhir. Jika tahapan-tahapan ini terus dikebut, bukan tidak mungkin Jordi dan Shandy segera mendapatkan status sebagai WNI dan bisa didaftarkan timnas Indonesia untuk bermain di Piala AFF 2022.